Cinta Money Channel adalah tempat yang dikhususkan bagi siapa saja yang berminat mendalami pengetahuan uang kuno. Pada video ini akan diinformasikan berbagai koin Belanda yang ternyata masih diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Walaupun Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945, ternyata bangsa Indonesia belum benar-benar bisa lepas dari mata uang kuno, khususnya koin dari zaman penjajahan Belanda. Saat itu dari tahun 1945 sampai dengan tahun pertengahan 1950-an, katakan saja sampai tahun 1955-1956, bentuk mata uangnya masih didominasi oleh uang logam yang sangat variatif. Pemerintah Indonesia baru bisa mencetak koin yang pertama dicetak oleh perusahaan negara yang bernama Artayasa. Adalah koin aluminium 5 sen tahun 1951. Perhatikan desain utamanya sama dengan desain koin Belanda pecahan 1 sen seperti yang terlihat di layar. Pengkopian desain utama tersebut dilakukan pada koin cetakan pertama. Hal tersebut bisa dimaklumi karena sebagai koin cetakan pertama yang kemungkinan besar terdesak waktu atau belum ada engraver yang dimiliki Indonesia. Engraver adalah seorang yang ahli dalam membuat master cetakan koin atau mold yang di-engrave. Pada waktu itu perusahaan percetakan uang Indonesia ada 2 perusahaan. Yang pertama, perusahaan percetakan uang logam yang bernama Perusahaan Negara Artayasa. Kemudian yang kedua, Perusahaan Negara Kebayoran yang khusus mencetak uang kertas. Karena kedua perusahaan percetakan tersebut mempunyai misi yang sama, maka pada tanggal 15 September tahun 1971, pemerintah menggabungkan kedua perusahaan tersebut menjadi satu dengan nama Perum Peruri, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Seperti yang telah disebutkan bahwa pemerintah baru mulai mencetak uang logam atau koin pada tahun 1951. Maka, pada periode sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1956, berbagai koin Belanda masih diberlakukan secara resmi, antara lain yang pertama, nominal 1 sen koin Belanda, tepatnya Nederland Indies, yang sampai saat ini dikenal dengan nama sen bolok. Seperti sebelumnya telah ditunjukkan mempunyai desain utama yang sama dengan koin Indonesia cetakan pertama kali. Selanjutnya koin perak Belanda atau tepatnya Nederland Indies, pecahan 2,5 gulden, yang orang Indonesia dulu lebih mengenal dengan nama ringgit. Kata ringgit digunakan sampai tahun 1970-an untuk menyebut nominal 2,5 rupiah. Pecahan 2,5 rupiah ini masih dicetak sampai yang terakhir tahun cetakan 1968, yaitu uang kertas dari seri Sudirman. Kemudian koin pecahan setengah sen yang berbahan tembaga, yang lebih dikenal dengan nama peser sebagai pecahan terkecil. Bahkan sampai sekarang terdapat ungkapan sehubungan dengan peser, pecahan uang kecil tersebut, seperti misalnya ungkapan tidak punya uang sepeser pun, artinya sama sekali tidak punya uang, karena pecahan terkecil pun setengah sen tidak dimilikinya. Ungkapan seperti itu masih sering kita dengar sampai saat ini. Koin lainnya yang masih berlaku sampai tahun 1956 adalah koin perak Belanda, tepatnya Nederland Indies pecahan 1/10 gulden, yang pada waktu itu lebih dikenal dengan nama ketip. Selanjutnya masih koin pecahan 5 sen berbahan nikel, bertahun 1913, 1921, dan 1922, yang waktu itu lebih dikenal dengan nama kelip, artinya 5 sen. Selanjutnya koin perak Belanda, lebih tepatnya Nederland Indies pecahan 1/4 gulden, yang waktu itu dikenal dengan nama talent atau setali.
Juga terdapat kiasan terkait dengan kata setali. Seperti sering kita dengar ungkapan setali 3 uang, yang artinya sesuatu yang sama atau setara yang sama nilainya. Kiasan tersebut asal-usulnya sebagai berikut. Waktu itu pada periode 1945 sampai 1956, bahwa awal nilai 25 sen atau setali sama dengan 1 duit. Duit adalah satuan pecahan zaman penjajahan, seperti koin VOC duit. Dan karena terjadi inflasi, maka nilai tukar berubah menjadi 3 duit untuk 25 sen, yang semula sama dengan 1 duit. Sehingga 25 sen atau setali sama dengan 3 duit atau 3 uang. Terjadilah ungkapan setali 3 uang, yang artinya 25 sen waktu itu sama dengan 3 duit atau 3 uang. Selanjutnya pecahan 1 golden yang lebih dikenal dengan sebutan perak. Seperti kita ketahui bahwa bahannya memang dari perak. Hingga sampai sekarang, khususnya di daerah Jakarta, menyebut uang dengan kata lain perak. Misalnya, berapa perak bang harganya? Yang terakhir koin nominal 2,5 sen. Koin ini sebagai koin legendaris bagi masyarakat Indonesia karena nenek-nenek kita sejak sebelum kemerdekaan menggunakan koin 2,5 sen Belanda ini sebagai alat kerian atau keroan. Dan hal tersebut masih dilakukan sampai sekarang, terutama di daerah pedesaan di seluruh Indonesia. Demikian informasi mengenai berbagai jenis koin Belanda yang masih berlaku secara resmi sampai pertengahan tahun 1950-an. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.